Cimahi juga. Yang berikutnya Mbak Wening, ada Mas Arsa. Ya, Mas Arsa ini setelah dari KCH alhamdulillah malah melanjutkan kuliah tata boga di UNY. Ada lagi Mbak? Wildan. Ini ada Mas Dani ya. Mas Dani ini setelah selesai kursus KCH, beliau kemudian menjadi koki di SKW atau Sate Kelapa Wirasaban sebelah utara sini ya. Itu termasuk dari bidang usahanya kami. Ada lagi Mbak yang Mas Dimas yang sampai ke Arab Saudi ya. Ya, ada lagi Mas Dimas ini KCH 3, angkatan 3. Sekarang beliau sudah kembali ke Kalimantan, asalnya dari Kalimantan. Kemarin mencari pengalaman di mana-mana, salah satunya ke sebuah hotel di Arab Saudi. Setelah banyak menimba ilmu di sana, beliau balik dan buka usaha sendiri. Ya, demikian Bapak Ibu beberapa profil santri yang tidak bisa kami tayangkan semuanya. Jadi mereka sebelumnya mengikuti kursus masak halal di KCH. Apa itu KCH? Kita dari awal ya Mbak Wening ya. KCH itu adalah sebuah pondok pesantren yang bertujuan untuk memberi keterampilan remaja usia maksimal kita longgarkan sampai 30 tahun. 30 tahun kok remaja? Kita anggap remaja ya. Artinya mereka dalam usia produktif, muslim, du'afa, tidak terlalu banyak kesempatan untuk melanjutkan berkuliah, sehingga mereka kita beri beasiswa dengan memberi keterampilan memasak atau kuliner halal. Di sini sangat ditekankan halal, alatnya halal, bahannya halal, cara memasaknya halal, cara memotong ayamnya halal dan sebagainya. Pokoknya semuanya serba halal gitu. Nah, setelah 3 bulan mereka mengikuti kursus, kemudian mereka magang 2 bulan di tempat-tempat yang sudah kami pilih. Ada beberapa rumah makan yang ikonik dan terkenal di Yogyakarta. Kemudian setelah magang mereka 1 bulan pengabdian gitu. Dan selanjutnya bisa bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Jadi Bapak Ibu, syaratnya mengikuti KCH itu apa? Yang penting remaja usia berapa tadi? Di bawah 30 tahun, tamatan SMA. Barangkali ada tetangga kita atau saudara kita yang kurang mampu, atau bahkan mampu juga boleh, nanti ada yang berbayar begitu. Ada juga kelasnya yang berbayar. Tapi kemarin kami selama 6 program berjalan dengan program tidak berbayar alias gratis beasiswa. Mulai dari bahan-bahannya, berambang bawangnya, makannya 3 kali sehari juga gratis, sabun mandinya dan sebagainya. Pokoknya selama 6 bulan mereka gratis belajar di KCH. Tempatnya di mana? Di Kodoan, Jalan Kaliurang, KM 21. Pondok ini, programnya kalau siang mereka belajar memasak, kalau malam program pondok atau di pagi hari gitu ya. KCH ini berada di bawah naungan Yayasan Mustabsira Asuhan Ustadz kita, Ustadz Wijayanto, berdiri sejak tahun 2020 begitu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kita mulai tengok tetangga kita kanan kiri, atau barangkali ada saudara kita dan sebagainya, atau barangkali juga ada anak kita yang nggak mau kuliah lagi, mau kursus masak aja di pondoknya Ustadz Wijayanto, nggak apa-apa nih, silakan nanti dapat agama, dapat akidah, kemudian juga dapat kursus memasak. Setelah itu bisa berwirausaha begitu. KCH-nya selama ini sudah berjalan 6 angkatan, tapi daya tampungnya kami masih terbatas. Daya tampungnya 10 sampai 15. Nah, nanti syaratnya apa? Ada di brosur yang bisa nanti kami share seperti itu. Waktunya habis ya. Demikian Bapak Ibu, jazakumullah atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga pesan saya untuk share-share dan mengabari siapa saja yang berminat dan membutuhkan dapat diterima dan dapat
disebar-sebarkan. Demikian ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau melompat-lompat dan terburu-buru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah Jati, dari 2 menit menjadi 8 menit ya Ustaz. Buatan apa-apa, bonus. Oke, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan tentang kelas chef halal. Selanjutnya adalah dari Lasnas Pusat dan Lasnas Temanmu yang akan disampaikan oleh Mas Naufal dan tim Mas Aziz ya. Kami persilahkan Mas Naufal dan Mas Aziz untuk menuju ke depan. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Huda atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim Salimah Muntilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Salimah Muntilan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya. Sudah kenal semua nih Bapak Ibu dengan saya? Iya, nama saya siapa Ibu? Iya, Mas Naufal. Jadi biasanya saya yang silaturahim bertemu dengan ibu-ibu semua di Muntilan. Kali ini alhamdulillah ibu-ibu semuanya bisa bersilaturahim ke Jogja. Tentunya bertemu dengan saya kembali di Lasnas MPAG. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini di waktu yang cukup singkat ya Pak Uda ya. Ini kami akan menyampaikan ada 2 program ibu-ibu dan juga bapak sekalian. Untuk yang pertama kita ada program yang namanya Sedekah Air 1000 Masjid Sapi, yang ibu-ibu semua sudah dapatkan ya ibu-ibu semuanya. Botol warna hijau, tutup botol warna hijau air mineral, itu tulisannya Saki. Ini adalah program kami dari Lasnas MPAG Bias berupa program sedekah air untuk 1000 masjid. Jika nanti ibu-ibu sekalian membeli ataupun juga mendapatkan botol tersebut, di situ tertera QR ataupun juga QRIS. Nah, QRIS tersebut gunanya apa? Silakan nanti ibu-ibu sekalian, jika ingin berkontribusi untuk menyebarluaskan program sedekah air untuk 1000 masjid, ibu-ibu sekalian bisa langsung scan QR ataupun juga QRIS tersebut melalui m-banking bisa, ataupun juga semua e-wallet, dompet digital, itu pun juga bisa. Ataupun juga ibu-ibu sekalian jika menginginkan untuk airnya, misalkan, Mas, saya mau pesan 10 dus untuk pengajian di masjid saya, bisa sekali. Silakan nanti ibu-ibu bisa langsung menghubungi ke Lasnas MPAG Magelang, karena di sebelah saya ini adalah Mas Aziz selaku tim dari Lasnas MPAG Magelang, yang nanti ibu-ibu sekalian karena regionalnya, wilayahnya itu berada di Kabupaten Magelang, untuk lebih lanjutnya nanti bisa langsung hubungi ke Mas Aziz. Dan selain itu benefitnya apa Bapak Ibu sekalian? Jika nanti ibu-ibu dan juga seluruh jamaah sekalian sudah berkontribusi dengan artinya membeli minimal satu karton untuk Saki, ini ibu-ibu sekalian sudah ikut berkontribusi untuk program sedekah air 1000 masjid. Karena beberapa kali kami menemukan bahwasanya di beberapa masjid itu ditemukan bahwasanya air mineral hanya air mineral galon, dan kadang tidak ada gelasnya, kadang juga kondisi galonnya, mohon maaf, ada yang kotor, ada yang kurang higienis. Nah, oleh karena itu, atas beberapa hal tersebut, kemudian kita menginisiasi program Saki Sedekah Air untuk 1000 masjid. Dengan kemasan botol, kita tersedia ada yang kemasan 330 ml yang saat ini Bapak Ibu sekalian sudah dapatkan. Ada juga yang kemasan besar, botol 600 ml. Isinya sama, satu karton 24 botol. Silakan Bapak Ibu sekalian nanti jika ingin berkontribusi ataupun juga berminat untuk program sedekah air 1000 masjid Saki, langsung dapat menghubungi Mas Aziz dari Lasnas MPAG Magelang. Ataupun juga nanti Bapak Ibu jika ada kolega ataupun juga ada saudara yang di Jogja, silakan nanti bisa hubungi saya, Mas Nopal di Lasnas MPAG Jogja. Insya Allah nanti untuk pengiriman dan lain-lain jika ada minimal ataupun juga jika ada pemesanan minimal 5 dus, nanti akan ada free ongkir ataupun juga gratis kita kirim sampai ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu ingin menghubungi lebih lanjut, silahkan nanti bisa hubungi 0821 2222 1271. Kemudian untuk program berikutnya, ini kita karena setelah bulan Syawal ini kita persiapkan yang namanya program di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui tentang program apa yang biasanya di bulan Dzulhijjah, Ibu? Kurban, betul sekali. Karena memang kurban ini
mau tidak mau harus kita persiapkan, harus kita ikhtiarkan bersama. Nah, kami dari Lasnas MPAKI ini memberikan beberapa peluang-peluang kebaikan melalui program kurban, Smart Kurban bersama Lasnas MPAKI Bias tentunya untuk distribusi ataupun juga untuk pendistribusian dari hewan kurban ini kita akan lakukan ke pelosok-pelosok negeri. Insya Allah untuk tahun ini kita akan ada program kurban untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur dan juga untuk saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Barat yang kemarin juga terkena musibah berupa banjir. Dan silakan Bapak Ibu sekalian nanti jika ingin berkontribusi dengan kurban terbaiknya di tahun ini bisa nanti menghubungi Mas Aziz di Lasnas MPAKI Magelang dan di Jogja nanti bisa menghubungi saya di Lasnas MPAKI Jogja. Untuk lebih lengkapnya silakan Mas Aziz bisa disampaikan untuk program kurbannya. Jadi, alhamdulillah pada tahun kemarin 2025 Lasnas MPAKI Magelang telah bekerja sama dengan MCA Mu'alaf Center Aisyah untuk mendistribusikan hewan kurban di Dusun Babadan dan Ngandong dan juga di Jagalan Kecamatan Muntilan sebagai bentuk ikhtiar kami untuk menjaga ikatan persaudaraan ikhwan muslim dan juga upaya untuk melawan pergerakan misionaris-misionaris yang ada di sekitar sana. Karena Masya Allah ya, di daerah lereng Gunung Merapi itu kan banyak banget ya pergerakan misionaris ini untuk menarik saudara-saudara kita dan saudara-saudari kita muslim agar mereka menjadi masuk ke dalam agama mereka. Nah, apabila Bapak Ibu tertarik untuk berkontribusi dalam pembagian kurban ini, bisa juga menghubungi kami di nomor kantor kami 0857 922 2550 dan juga di Jogja. Oke, jadi ibu-ibu sekalian, biasanya kita untuk kurban di masjid-masjid sekitar kita itu dalam artian sudah berudak ya ibu-ibu sekalian, sudah banyak sekali. Misalkan dalam satu padukuan ada 4 masjid. Nah, satu masjid ternyata sudah ada 5 sapi, 5 dikali 4 20 sapi. Padahal dalam satu padukuan itu hanya ada 130-an kakak. Artinya ini sudah sangat membludak sekali dan maka dari itu kami dari Lasnas MPAKI Bias ini memberikan solusi agar nantinya Bapak Ibu sekalian jika ingin berkontribusi dan juga ingin berbagi kebaikan daging kurban untuk saudara-saudara kita di pelosok negeri dan yang juga terkena musibah bencana di Aceh dan juga Sumatera, silahkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di Lasnas MPAKI. Untuk Magelang nanti bisa langsung hubungi Mas Aziz. Untuk saya nanti silahkan bisa hubungi 0821 2222 1271. Atau ibu-ibu sekalian jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan program-program kami, bisa nanti di follow Instagram kami @lasnasmpaki dan juga @lasnasmpaki Magelang. Di sana sudah kita tampilkan banyak sekali portofolio pentasyarufan program kita, kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan, dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu seluruh jamaah Majelis Taklim Salimah Muntilan, mari kita bersama-sama untuk melakukan kontribusi kebaikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kami sampaikan kepada Mas Noval dan Mas Aziz yang telah menyampaikan program-program dari Lasnas. Dan mari Bapak Ibu kita ikut berkontribusi dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustadz Wijayanto sudah siap. Oleh karena itu sebelum kita memulai acara, kita akan simak terlebih dahulu ya, hiburan dan yang insya Allah akan menambah semangat kita dari mahasiswa Senior School Kampus Kota Gede. Kita sambut mahasiswa-mahasiswi Senior School dengan tepuk tangan yang meriah. Ibu-ibu, sebelum kami tampil mempersembahkan dalam menyambut kehadiran ibu-ibu jamaah MT Salimah Muntilan,
kami akan menyanyikan 2 lagu yang insya Allah ibu-ibu semua sudah familiar ya. Kalau yang sudah hafal langsung mengikuti, jika belum mohon dibuka handphone, cari di Google lirik lagu Pepeling. Ya, Pepeling saya kira sudah ini ya. Pepeling nanti yang kedua sama cari di Mbah Google lirik lagu Tombo Ati yang Jawa, versi Jawa. Ya, kita bersama-sama Bu tadi bersenandung dan bersalawat. Terima kasih. Yang depan geser kiri dikit. Yang depan geser kiri dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pepeling. Rukun Islam kang 50 niki ketindakno mring para sesama aja padha ditinggalke lima rukun puniku sahadate kang angka siji kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakno poso papat zakat lima ibadah haji rukun Islam sampun
sakti elingke wis pancine padha nindakake padha dielingke wis pancine padha nindakake adang wis kumandhang pangeran salat dadi jaga ing agama imam wektu kudu tansah dijaga kanthi Wis rasa mas, wis rasa. sing tumanika luwih sampurna yen berjamaah subuh luhuran asar salat saya tingadoke tindak mungkar maghrib lan isya jam keping prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama elingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Alhamdulillah. Mahasiswinya cerdas-cerdas, tanpa irama pun lancar. Alhamdulillah. Ingkang nomor kali Dandang Gula karipta dening KRT Praja Swasana mendhet saking surat Al-Fatihah ayat ingkang sepisan. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge minakmurwakani tombo ati. Sholli wa sallim ala Kanthi nyebut asmaning ilahi wa maulana Muhammad Gusti Allah ingkang maha mirah wi ilmi lahi salatan maha asih sejatine Itawami mulki lahi asih marang sadarum tanpa perlu kapiji-piji sedaya kinasian Gusti Maha Agung awit saking kanugrahan mula ilahi salatan maring Gusti ingkang Itawami mulki lahi asih lan mirah
bidawami mulkilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten Bapak Ibu kelas SS Kota Gede. Buat beliau wonten ingkang boten pas nyuwun pangapunten. Yang berhak menerangkan direkturnya Pak Budi, monggo dipun paringi keterangan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan untuk mahasiswa-mahasiswi Senior School Kampus Kota Gede. Nah, kita perlu tahu apa itu Senior School dan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Senior School kepada beliau Bapak Budi Dewantoro SHMSI. Kami persilahkan. Oke. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah keren sekali ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi itu disebut mahasiswa. Jadi di Jogja ini ada Senior School Husnul Khotimah. Apa itu? Adalah sekolahnya Bapak Ibu Purna Bakti. Ya, pensiunan. Ya. Jadi sekolahnya Bapak Ibu Purna Bakti. Apa itu? Bapak
Bapak Ibu Purna Bakti yang sudah punya waktu luang, belajar agama dengan cara bersekolah. Jadi bersekolah. Jadi masuk seminggu 3 kali, ya, dari jam 8 sampai pukul 11. Meskipun sekolah, tapi tidak ada ujian, tidak ada kewajiban menghafal. Nanti kalau ada malah pada nggak masuk, ya. Karena sekolahnya para Purna Bakti, ya gebreges boleh tidak masuk. Mohon izin karena cucu datang boleh tidak masuk. Okay. Mohon izin ambil pensiun itu juga boleh masuk. Jadi sekolahnya santai. Bapak Ibu sekalian, senior school di Jogja, ya, ada di sebelah sana itu kelas ABCD. Satu kelas rata-rata 25 sampai 30 orang. Nah, yang tadi Kota Gede itu di dalamnya Ustadz Wijayanto. Tadi adalah beliau-beliau Bapak Ibu itu setiap seminggu 3 kali ya ketemu Pak Ustadz. Nah, kemudian di Jakal juga ada kelas A dan B. Nah, di Magelang sudah ada. Menurut direkturnya dari Bias Muntilan, Pak Cahyono, nanti sebentar lagi di Muntilan akan ada senior school. Jadi Bapak Ibu yang sudah purna, banyak waktu luang, punya kumpulan seminggu 3 kali, menyenangkan sekali. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sekedar perkenalan singkat. Kita akan sebentar lagi mendengar acara inti, yaitu dari Ustadz Wijayanto. Ringan Pak, biar buat tutupnya. Nah. Oh iya, ini bentuknya nggak pakai Pak, sudah bukan puasa waktu sini. Ya. Ini gimana Bu? Nutupi betul? Oh iya, disuruh menyingkirkan Pak. Ini nggak laku ya sini. Sana Pak. Nah, ya. Atau atas saja, biar nggak ngebui TV. Di atas Pak. Nah, iya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya waktu yang kita tunggu-tunggu. Kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Wijayanto dan silakan menyimak, boleh ngantuk ya. Ada pertanyaan betul Bu? Saat ini, ini kurang menurut instruksi saya. Ya, terus. Yang panas-panas pindah mepet niki. Ini pun kalau instruksi mepet ke depan kok tetap termasuk kursi kalau jalur siji 36. Saya waktu setting pun kalau kandani mepet ngarep, mepet ini minta tiket lagi, tiketnya dipindah. Kemarin terjadi kepanasan. Tiketnya dipindah, Pak Sarif, dipepetkan ini jalan ini. Ya. Jangan. Tuan rumahnya aku dikira kurang hormati. Kalau di sana. Pak itu panjang ya? Panjang. Oke. Nanti dulu ramanut pemimpin ini ngerti nih. Sudah tak kasih tahu kalau ini instruksi saya satu kursi malah 3 6. 2 mepet, mepet sama sekali. Nggih kados mriki ta nggih? Mepet. Terus nganggo anu pohon kurma barang ini hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah, sadaqallahu azim, wa sadaqal rasul karim,
wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Nggih, iki Pak Sarif. Niki rektor nih kalau pasang makan ya. Niki rektor Sekolah Tinggi Agama Islam CS Taib. Nih, rektor tak kongkon-kongkon lagi, kalau berarti di atas rektor nih. Wali nih Bu. Nggih, bawa maju. Ampun kepanasan, dikira aku ora menghormati. Nggih. Dan keluar untuk kalah karo main Pak Toto, nggih. Kalah mung siji, nek ngene Pak Toto akeh sing dodolan iki lane sing dodol. Sebelum saya lanjut, ini juga digeser tau, itu rasa masuk tak kon malah gawe. Anu pohon, anu rambutan rasa dia. Saat dari kita lanjut, saya mohon Budi Lilik nanti siap-siap ngasih pertengahan karena saya tidak yakin apa bisa sampai selesai apa enggak nanti karena saya masih sakit Bu, mohon doanya. Enggak apa-apa, sudah membaik, sudah 3 hari ini sudah bisa jalan. Kebetulan saya habis opnam seminggu Bu. Ini pengajian perdana saya. Untuk isi pengajian semuanya saya tolak Bu. Tapi khusus Salimah saya sulit untuk nolak. Saya bisa jalan kaki ini baru 3-4 hari. Ini hari keempat bisa jalan. Sebelumnya saya terkapar terus karena memang lemes. Apa perlu saya tunjukkan? Jadi leher saya masih ada selang untuk di darahku. Jadi ini masih ada selangnya ke jantung sana. Rasa ngeri-ngeri pun biasa saya. Jadi mulai tutup nih. Hasilnya petang ya? Habis rasa diserangi ini. Sakit itu juga jadi tanda cintanya Allah kepada hambanya. Siapa yang dicintai Allah, tanda-tandanya adalah ibtalahu. Maka saya tanya, besok surga paling tinggi, yang paling tinggi surganya sinten Bu? Yang paling tinggi di surga nih, kira tahu ngaji nih, kira tahu ya. Halo, halo, assalamualaikum. Surga paling tinggi ditempati siapa? Nabi Muhammad. Karena kenapa Nabi ini surganya paling tinggi? Karena banyak cobaannya. Tidak ada cobaan melebihi para nabi. Tidak ada orang sakit sesakit Nabi Ayub sebelumnya dan sesudahnya. Nabi Ayub itu terkenal orang yang pernah sakit. Tidak pernah sakitnya Nabi Ayub itu ditandingi oleh sakit orang sebelumnya dan orang sesudahnya. Tidak hanya sakit, sakitnya bukan sehari 2 hari, 17 tahun ternyata. 17 tahun Hijriah. Sampai tidak hanya sakit, sampai keluar belatung. Belatung keluar dari tubuhnya. Sampai dijipui belatung ini. Belatung ngerti nggih? Napa nek basa Jawane? Napa? Nggih, mundilan nek mriki mboten kenal nggih. Set ini nanti dijipui. Kamu sih. Tapi Nabi Ayub tetap memuji Allah. Sampai Robi ya Robi ini masaudurru wa anta khairur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku dapat penyakit dan Engkau Maha Kasih. Tetap dipuji Allah. Maka orang terbaik di dunia ini menghadapi sakit adalah Nabi Ayub. Cobaan paling lengkapnya apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dikasih cobaan luar biasa. Cobaan
harta, cobaan wanita, cobaan penjara, cobaan dibunuh. Halo? Kenapa? Ambro, nggih. Ngurangi perhatian kula. Oh, derek kula sapa mriki. Halo, Bu. Nggih. Mbah Serumbung napa mboten? Wah, nggih. I miss you, Mas Serumbung. Ini pahala paling banyak Mbah Serumbung karena paling jauh dari atas gunung. Nggih ta nggih? Amin 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 nggih. Kula nggih ndongake jenengan. Setiap hari semua yang ada ini semua salimah kula dongake. Kalau maghfir lil mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum sing wis mati maupun masih hidup. Jenengan masih hidup ta nggih? Oh, kula dongake terus. Nggih. Matur nuwun Mbah Serumbung. Berkah selalu, sehat selalu. Jenengan usia pinten, Mbah? Usia pinten? 78, Masya Allah. Besok-besok gabung senior school melu nyanyi. Wis nyanyi. Nggih. Niki hanya salah satu kelas, Bu. Kelas senior school, kelas para lansia. Jadi jenengan pun masuk nek nonton umure jenengan pun wajahin apa mleh. Nggih. Alhamdulillah. Niku salah satu kelas di antara banyak kelas. Kelasnya pinten-pinten ten kota Magelang nggih enten. Magelang ten pundi? Di Bias Kayangan. Kayanan. Nanti yang mau gabung ikut niku wau sekolah niku ora diajari nyanyi mboten niku wau idene dhewe. Wis wancine niku gawe-gawe dhewe. Niku sing kelas ngen omah kula sijine. Omah kula niku Bu, mburi niku. Niki mburine pesantren. Niki tinggi kajian nek dalu. Niki santri-santri putri ten niki. Santri putrane ten kidul niku mlaku sedherek. Khusus putra menika. Pun ora usah dijak menika mungkin jenengan malah nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Ayub punya cobaan paling lengkap. Nabi Yusuf pertama cobaan tentang ketampanan. Tidak ada orang yang setampan Yusuf sebelumnya dan tidak pernah ada orang setampan Yusuf sesudahnya. Halo? Terus fokus. Sampai ketampanannya tidak hanya secara fisik tapi juga secara pikiran dan hati. Maka disebut karim. Nabi Yusuf disebut karim. Kata karim tidak hanya untuk Nabi Yusuf. Karim dialamatkan kepada Al-Quran. Al-Quranul Karim juga dialamatkan kepada Ramadan. Ramadan Karim. Kenapa Nabi Yusuf tidak dikatakan Jamal atau ganteng? Karena Karim itu di atas ganteng. Bu? Karena orang ganteng belum tentu karim. Orang ganteng belum tentu menarik. Enten boten wong ayu ning orang menarik. Enten boten wong tidak cantik tapi menarik. Enten boten wong cantik tur menarik. Enten boten ora ayu ning orang menarik. Jawab dhewe niku wong nggih. Sekali lagi saya punya teman kuliah, Bu. Wong ayu banget. Bunga kampus. Kabeh kenal, jangankan kok mung lain jurusan, lain fakultas, sak universitas ngerti, asal disebut namanya ngerti, karena bunga kampus. Tapi sampai hari ini belum nikah. Padahal ayu tenang. Kenapa? Karena tidak menarik untuk dinikahi. Sementara konco kula sekampus, sak kelas, wajahnya ra menarik. Wajah itu mendorong. Kalau nggak menarik berarti
pun kawin ping 3. Nggih, serius. Suaminya meninggal, terus kena Covid, nikah lagi nggak cocok, terus nikah lagi, ngundang kula. Loh, kowe arep kawin sapa meneh sing arep kawin ki anakku wis kawin kabeh. Aku dhewe masyaallah. Padahal kula ingat dia itu karena wajah yang murung tadi. Niki bukan kampus, niki bunga bangke ora bangke. Nggih bunga elek ngenten lah ngenten. Tapi nyatane laris manis nganti ping 3 sing ayu dhewe ternyata dereng. Karena maka sampai kakak-kakaknya ngiri. Hati-hati terhadap penyakit iri. Nabi Yusuf ini dibunuh oleh kakak-kakaknya karena iri. Agama namanya hasad, iri. Iyakum wal hasada, kata Nabi. Hati-hati kalau ada jamaah salimah ini ada yang hasad. Karena hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar di Arab. Karena kalau bakar di Jogja untuk mundilan bakar kayu angel, gimana? Ning nek ten Arab Allah ora kena kayu ora kena api men iso terbakar. Pembunuhan pertama kali di dunia karena hasad, yaitu Habil dan Qabil membunuh Habil karena apa, Bu? Karena iri, hasad. Sekarang dibaca dulu Al-Imran 120. Ini dikat orang ini. Siapa biasanya? Siapa Bin yang datang ini? Al-Imran 120. Siap Ustaz. Ya, mana ini? Ada suara nggak ada ini? Uka-uka. Ya, Ya, nyata Ustaz ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Ali Imran, surat ketiga ibu-ibu, juz keempat ayat 120 dengan terjemahannya. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ya, kalau ada orang ada kebaikan dia sedih. Terus? Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Hati-hati terhadap penyakit ini. Penyakit ini disebut SMS. Senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Minimal suudon. Eneng tonggone tuku mobil suudon, masuk angin. Paling kredit. Mbok sing kredit, mbok sing nyolong, mbok wis sasah. Tonggone tuku kulkas, dhek sing kedinginan. Dhek itu tonggone tuku kompor, dhek sing kepanasan. Padahal kompor sing tuku tanggane. Ning nek mobil tabrakan rasain syukurin mutiara. Di mobil pisan ora tangga saiki tabrakan rasakno. Itu orang hasad. Orang iri, dengki. Dan itu bisa makan kebaikan kita. Maka nanti akan kita bahas ke brosur di antara semua hilangnya satu kebaikan kalau ada hasad, yaitu orang yang muflis. Siapa orang yang muflis? Sholate, posone, zakate, haji, umroh, semua pahalanya, dan karena hubungan sesamanya tidak beres. Ini orang muflis. Maka nanti ada orang urusan paling berat di akhirat itu setelah sholat adalah madlam. Orang yang berbuat dolim, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Halo? Masih fokus mboten iki? Iki beda tempat kok sing gumun nonton omah kula niki sing nggih. Oh. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana orang muflis ini sampai Nabi Yusuf dibunuh oleh kakak-kakaknya. Caranya dimasukkan
sumur. Terus mulih. Begitu pula apa yang disampaikan berbuat kebohongan. Maka pertama, orang yang hasad nanti akan berujung kepada bohong. Wong nek kulino ngiri nanti mudah kepada bohong. Dan kalau udah bohong nanti akan menurut dengan kebohongan. Maka inasidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu bagian untuk menuju kebaikan, dan kebaikan menuju surga. Maka untuk cari surga pertama harus jujur. Orang itu kalau udah bohong jangan banyak ditanya, nanti ditutup dengan kebohongan. Ngopo kok telat? Bani gembos, padahal bani ora gembos. Mbok ditambalke, oh tukang tambali tutup. Tukang tambali tutup. Padahal kabeh buka. Mau aku nonton nek sing buka, aku pas lewat tutup. Mau buka sedilo terus tutup. Nutup dengan kebohongan demi kebohongan. Maka kalau sudah orang jujur, tolong dihormati. Suami istri sudah jujur, hormati. Suaminya poso Syawal, digaweke kolak. Delalah kolak wis arep disajikan, ternyata arep dijipuk eneng kecoa karo tikus. Maka Mas nuwun sewu, ini buka puasanya pakai air putih. Lha ngopo? Wis tak keke kolak ndadak eneng kecoa karo tikus iku rapat niku. Maka nganggo air putih. Wong wedok Joko kolak ora iso micek tok. Masalah luar biasa. Wis jujur sing dimarah. Maka hari berikutnya puasa Syawal lagi. Kolake malah eneng tikuse loro karo kecoake telu. Karena ngandani kono eneng kolak. Ngajak koncone. Arep buka timbang nanti jujur dimarahi, mending gak usah tikuse dibuang, kolake apa? Kecoake dibuang, terus disuguhke. Terus dipangan, lho kok rasane beda. Beda spesial. Kolak rasa ternyata jujur itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka hati-hati, pertama kali Rasul diutus di muka bumi terkenal dengan Al-Amin, orang yang jujur. Dia bilang kepada bapaknya, mohon maaf, adik kita Yusuf dimakan serigala. Bukti ini apa? Bohong meneh. Klambi diusapi dah. Padahal itu darahnya darah kambing. Darah kambing diusir-usirke, padahal dikira darah manusia. Wis ora jujur boleh. Wis tak kandani karena awalnya enggak boleh. Kamu jangan ngajak anakmu karena bapaknya tahu sifat ini. Maka orang tua yang baik itu tahu kondisi anaknya. Anak wis ketok glagate, iki ra seneng karo Yusuf karena Yusuf itu pinter. Yusuf itu akhlaknya bagus. Yusuf ini orangnya ganteng. Ganteng itu tidak sekedar karim. Maka wajar kalau mau diperkosa. Yusuf mau diperkosa ya Pak? Ayo dibaca surat Yusuf 31. Kita baca ulang karena pernah saya terangkan ning do ngantuk ini. Yusuf 31. Pertama, tidak boleh hasad. Kedua, jangan sampai bohong. Ini pelajarannya hari ini. Satu, jangan sampai iri.
2, jangan sampai bohong. Jujur. Yang ketiga, Quran surat Yusuf surat ke-12 juz 12 ayat 31. ya. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, Saya tanya, perempuan itu siapa namanya? Saya ulang. Tidak ditemukan nama Zulaikha itu di Quran maupun di hadis. Silahkan cari sing entuk tak kei di 10 juta. Ning nek ra entuk 20 juta nanti. Tidak ada Quran menyebut nama Zulaikha. Tidak ada di hadis disebut nama Zulaikha. Kok tahu namanya Zulaikha? Dari kitab-kitab lama memang namanya Zulaikha. Kenapa? Pembelajaran berikutnya, karena Zulaikha masih punya rasa malu. Pelajaran berikutnya, rasa malu bagian dari iman. Rasa malu. Wong sakniki ini problemnya ra duwe isin. Blekok ngombe tajin, udele ketok ora isin. Enten to nggih? Malah ping pecotot malah ditulisi try me. Aku ning ngarepe yes. Mbak Serbo main guyon niku ngerti napa? Try me niku artine cobalah aku. Ngeten niku. Padahal ping pecotot niku Mbak. Nek Mbak Serbo wis ra ketok cetok. Nggih. Orang tidak punya rasa malu. Kenapa? Karena waktu Zulaikha mau memperkosa, pintu-pintu dikunci, korden ditutup, CCTV dimatikan, tidak ada candid kamera, bahkan tidak ada IG, tidak ada TikTok, tidak ada ini. Beda dengan orang sekarang. Berbuat maksiat malah direkam, di video, diupload, dibikin situs, diviralkan, bahkan dikasih link www.apa kayak sing mbok buka ya dikasih. Maka penting punya rasa malu. Kata Nabi, wa ilam tastahyi fakna masita. Kalau kamu sudah nggak punya rasa malu, orang akan berbuat semaunya. Maka hati-hati nek iso duwe isih. Malu terhadap apa? Malu berbuat maksiat. Malu dong, wong kok ora nutup aurat. Malu dong, kok ora tau sholat. Malu kok ora tau ngaji, isin gitu. Wong Islam kok ora tau sholat, ora tau ngaji, harus malu. Malu kalau berbuat maksiat. Maka tidak. Kedua, Zulaikha ini meskipun berbuat jahat, tapi dia berakhir dengan taubat. Jadi nomor 5 pembelajaran taubat, yaitu setelah dia berbuat jahat itu di akhir hayatnya dia taubat. Maka Zulaikha di akhir hayatnya nikah dengan siapa? Yusuf. Setelah suaminya meninggal. Ra mungkin Zulaikha kok bojone loro, ra mungkin. Karena nanti poliandri. Wong wedok kok bojone loro, nanti kacau. Coba jenengan bojone loro, siji Afrika, siji Cina. Anaknya nanti zebra. Lorek-lorek. Maka disebut istri Al-Aziz. Imra'atul Aziz. Nama Zulaikha tidak dimuat dalam Quran karena Allah menghormati wong sing duwe isin. Pelajaran berikutnya. Ini ditulis baik-baik, nggih. Ya, lanjut. Maka ketika selanjutnya diundangnya lah perempuan-perempuan itu. Seluruh perempuan sak Muntilan, Magelang, Temanggung kabeh diundang. Diundang, semuanya diundang. Diundang kemana? Ke Wiro Sabar. Kabeh diundang, tidak hanya diundang, terus dan disediakannya tempat duduk bagi dikasih mereka. tempat duduk, ben fokus, dadi lungguh. Nek sing nganggo kursi sing tuwek-tuwek banget, sing dikasih tempat duduk biar fokus. Bu, ini bukan cerita sinetron. Ini bukan drama Korea. Ini Allah yang bercerita dan ini kejadian nyata.
betul-betul terjadi seperti itu. Allah loh yang bikin cerita. Maka disebut ini luar biasa karena ini hanya di Al-Quran, Al-Quran Karim. Maka sehebat apapun buku novel tidak disebut novel Karim. Kenapa? Karena dia tidak punya keagungan, kemuliaan sebagaimana Al-Quran. Sehebat bulan apapun tidak ada bulan Karim kecuali Ramadan. Sehebat apapun manusia tidak ada yang disebut Karim kecuali Yusuf. Karena Karim tidak sekedar ganteng tapi mempesona. Tidak hanya ganteng tapi menyala. Yusuf ini setiap orang ketemu pengen selfie. Gitu. Mari rasakan itu. Bu, semuanya setelah duduk terus. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau. Dikasih pisau. Pisau itu bahasa Arabnya sakinah. Sakinah itu artinya pisau yang tajam. Kalau pisau yang biasa itu mutyah. Tapi nek cutter itu sakinah. Maka disebut keluarga sakinah. Kalau dia karena sakinah selalu dikaitkan dengan pernikahan. Gimana? Mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah. Padahal nek Al-Quran sakinah dikaitkan dengan pisau yang tajam, dikaitkan dengan perang Badar, dikaitkan dengan perjanjian Aqabah, dikaitkan dengan bahkan sakinah dengan jadi makmum, berdirilah di belakang imam itu dengan sakinah. Jangan sampai mengganggu. Ojo mentang-mentang kowe lulusan UIN, SAG, sarjana alam kowe. Jadi makmum bismillah. Padahal jadi makmum ganggu. Orang yang mengganggu namanya dia tidak sakinah. Maka keluarga yang sakinah, suami istri yang sakinah itu tidak saling menyakiti. Maka saya tegaskan bu, suami istri jangan ada sakinah. Caranya apa? Muliakan 3 hal. Muliakan berapa? 1. Muliakan matanya. 2. Muliakan telinganya. 3. Muliakan hidungnya. Muliakan 3 hal apa tadi bu? Mata, telinga, dan hidung. Mau yang mana dulu? Mata. Jangan berpenampilan sebagus apapun kecuali penampilan di depan suami. Maka seorang wanita tidak boleh tabarruj. Apa itu tabarruj? Pamer perhiasan, pamer dandanan, pamer penampilan di luar suami. Dengerin bu, sebaik-baik istri paling enak dipandang suami. Istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami dia. Kalau mau dana, kalau mau resepsi, kalau mau jagong, mau ada, dan ya Allah bu, di undangan pernikahan dandan sampai 3 jam, betul? Mau ngarep main yukjor, mengaji, wah masang bros saya 3 jam. Nganggo lipstick lebih banyak yang di gigi daripada di bibir. Nah, untungnya abang nggak pengen masalah. Apa boleh pakai gitu? Boleh kalau di depan suami sendiri. Maka pandangan yang terbaik untuk suaminya. Nek arep jagong dandane kono begitu di rumah. Dasteran. Dastre dikumbah, digantung, tinggal. Mbah ring dikumbah. Nah, nek pelaku langsung saya jawab ini. Maka jangan sampai suami dapat sakinah di mall, tapi dapat musibah di rumah. Baiti jannati. Mulai pulang dari sini tampilan yang baik hanya untuk suami.
Di luar ya baik boleh, tapi diimbangi di rumah. Muliakan hidung. Boleh nggak pakai parfum? Tapi jangan berlebihan di luar. Kalau di depan suami silahkan. Ngarep ning Yogya, wah parfume budari Bilkadin laku semprot ki kabeh. Saka 100 meter di sebelah mampu kayak jenazah lewat. Ya ning mayat. Ya jenazah. Tapi ya perlu jangan sampai angger ngaji ning Salimah baunya balsem PPO remason. Angger cedak mbas lumpung mau ambune balsem. Ya nganggo sabun wangi minimal nganggo roll on yang 15 titik bau. Bau napa wan kok? Malah. Halo? Muliakan telinganya. Ini sakinah. Jangan ada kata-kata yang menyakitkan untuk pasangan. Sering saya contohkan, bojone ireng, ra itu dipanggil blacky ra. Bojone lemu panggil dut enggak boleh. Nek lemu pripun manggile? Wahai istriku yang berbobot. Wahai tuan besar. Rasulullah punya 10 panggilan kepada istrinya. Ya habibati, ya zaujati, ya umul minin, ya Humairah. Makanya nanti kalau dipanggil kok mama, bebek, yayang, cinta, my love, oke, honey. Bebek ini ngerti artinya? Bebek. Artinya jenengan itu beban berat. Nah, kita saat ini nek manggil bojone bebek. Enten wis tuwa manggil karo bojone yang kok jenengan. Yang kok mesra aku wis lali jenenge sapa. Mlaku digandeng kenceng tak pikir mesra. Nek boten kula gandeng tibon iki pun asal. Iki diprotes karena Ervina, bapak-bapak arep melu ra entuk kali Ervina. Nah, ditokok ngendi? Bapak nek melu ben ten dhuwur nggih. Niki wong 200 iso ten dhuwur. Sesuk entuk tapi di luar karena ini pengajian Salimah untuk ibu-ibu. Jadi Pak Toto kalau bawa bapak-bapak boleh tapi di luar pagar, ya. Muliakan telinga, ya. Yang berikutnya muliakan hidungnya. Jangan pakai bau-bauan yang tidak sedap di depan suami, di depan istri. Rasulullah kadang-kadang pakai wangi-wangian karena apa? Karena mau kumpul dengan istrinya. Bahkan ini sepuh kabeh Rasulullah mau wangian ke ini tempat kemaluannya supaya mesra. Ojo nganti mambu krimut ngerti ngajak jangan. Nun saya wis wis tuwek-tuwek ora ngerti wis rambut pasangan. Ngeloni guling ya ora ngerti. Saking nggih Mbak, dengan itu pun dangu nggih Mbak. Makan sendiri, tidur nah wis ya. Omong di bojo malah diusir kan turun njaba kon watuk terus. Maka dikasih sakinah. Untuk apa sakinah itu? Ayo Dika dilanjut ayatnya. Untuk memotong jamuan. Untuk memotong jamuan. Karena dikasih jamuan, pengut tinggal motong-motong. Ini jari enten jamuan budi lirik. Ini jamuan. Ampun. Oh ya. Pun telas lah. Jadi rajin men langsung. Ngapunten nggih Bu, saya hanya bisa melayani karena mendadak semuanya niki kula serahke. Kula mboten ngurusi karena kula terkapar. Pokoknya pun ditamu sakene terserah. Jadi sing ngerti iki kula mriki wis dadi tenda kabeh wis. Alhamdulillah anak buah kula akeh. Nggih, niki kerja dulu iki. Untuk memotong jamuan. Tapi begitu jamuannya sudah siap, terus kemudian dia berkata kepada Yusuf. Maka Yusuf dipanggil. Yusufnya sinten Pak Toto? Ora cocok ketuweken jenengan.
Pinten Yusufe pulang nggih. Yusuf begitu Yusuf keluar, terus apa yang terjadi? Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Bendae doro metu aku. Metu mlakune rada rada loro berarti ya. Wabeh apa yang terjadi? Tiga hal. Satu, Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona. pertama dia domblong. Terpeso dlongok. Plongaplo ngoweh. Semua wanita apa? Ngowoh. Semua wanita pertama ngowoh, seluruh wanita ngowoh. Yang kedua, Mereka terpesona kepada keelokan rupanya dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. mereka jadi orang siji, semua wanita tadi ngiris jari-jarinya. Padahal kudune tinggi napa wau? Ngiris makanan, ning sing diiris jari-jari. Maka ayat berikutnya kata, ya iki Yusuf. Maka kowe menghina kabeh aku memperkosa budak-budak aja diperkosa, dasar wanita gatel. Kamu baru lihat sekali aja ngiris jari-jari. Nek kowe dadi aku gulumu kok iris pirang-pirang. Maka wajar kan kalau aku perkosa. Kowe lagi roh pisan kowe harus ngiris-iris. Dan yang ketiga, Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. ada malakun karim. Iki orang mau menungso, iki malaikat saja yang karim, yang di atasnya ganteng, di atasnya bagus, karim, luar biasa. Maka karimnya Yusuf karena satu, secara fisik ganteng, secara pikiran pinter, maka jadi kepala bulog karena ahli ketahanan pangan. Bapak Ibu kalau ke kantor Bulog Jakarta, gedung utamanya itu disebut gedung Yusuf. Saya sudah sering ngisi di situ. Kenapa gedung Yusuf? Karena Yusuf terkenal ketahanan pangan. 7 tahun nggak bisa bertanam, tapi disiapkan oleh Yusuf karena tadi. Tapi nek ten mriki gampang kari impor, lebih enak nek rasane. Maka ahli ketahanan pangan. Tapi hebatnya Yusuf, apa ini? Setelah dia jadi menggantikan raja, kakak-kakaknya itu yang pernah bunuh diundang ke istana. Sak bapaknya, sak adiknya. Begitu semuanya diundang, maka semuanya dikasih undang, kasih makanan, kasih salad, kasih apa niku, tahu kucuk, apa niku, serabi kucur, karo minuman kabeh, minuman ini wis arep mulih masih ditahan. Padahal bapaknya datang untuk nukar peralatan dengan gandum, tapi tidak disuruh tukar, suruh bawa lagi peralatannya, bapak ibunya, dan dikasih gandum, kasih makanan di jamu berharian. Sudah mau pulang, adiknya tasnya ini tas pink ya, ini tas. Adiknya dimasuki barang istana dilebokke biar nanti kalau mau keluar situ ditangkap. Akhirnya ditangkap, ditahan lagi di istana, dikasih makan lagi. Setelah dikasih makan, bapaknya Yakub ini bapaknya, ini rodo iki neng opo? Ya Tuan Raja, ini ada apa? Kenapa saya dijamu sampai sekian lama ini? Kalau open house kan harusnya sebentar. Ini kok sampai lama ini ada apa? Kemudian Yusuf bertanya, Bapak namanya siapa? Yakub. Tinggalnya di mana? Di Syam. Di pedesaan di Syam kan. Bapak anaknya berapa? 12, mati 1. Kenapa kok mati? Dimakan serigala.
Siapa yang bilang gitu? Kakak-kakaknya ngajak bermain tapi nggak bisa jaga, akhirnya dimakan serigala. Siapa nama anak yang mati itu? Yusuf. Yusuf tidak tahan, Bu, menahan karena bapaknya, kakak-kakaknya nggak paham kalau itu Yusuf. Maka Yusuf lepas bajunya, baju kerajaan dilepas, bapaknya sudah tua, Bu. Melihat sudah nggak jelas, maka tangannya bapaknya dipegang, suruh meraba. Begitu meraba, menangis Yakub. Ya Tuhan Raja, maafkan aku jadi ingat kepada anakku. Anakku ini orangnya istimewa, orang akhlaknya baik, ganteng, perilakunya oke, pinter, tapi dimakan serigala. Apa kata Yusuf? Tidak tahan, dipeluklah. Ya Yakub, akulah Yusuf. Inilah bapak dengan anak ada bonding. Begitu nyentuh, ingat. Bapak itu kalau tahu kepada anak, kadang-kadang jangankan nyentuh. Anak yang luar kota tiba, bapak sing keselak. Karena ada hubungan batin. Akulah Yusuf, maka semua kakak-kakaknya lari. Begitu lari, dipanggil. Kenapa lari? 10 anaknya, ya kakak-kakaknya kecuali Bunyamin. Kenapa bapakku? Ikhlaskan. Kenapa? Berarti hari ini juga 10 anakmu akan dihukum mati. Sebetulnya ya Bapak, Yusuf bukan dimakan serigala, tapi ramai saya masukkan sumur, tak pikir sudah mati, ternyata masih hidup. Maka sebetulnya kita datang sini menyerahkan nyawa. Maka izinkan nanti kita semua akan disembelih sama raja ini, akan dihukum mati. Apa kata Yusuf? Ya kakak-kakakku, aku kasih maghfirah. Aku tidak hanya mengampuni, tapi sudah melupakan semua dosa-dosa. Inilah ibadah. Tidak hanya diampuni, tidak hanya tapi dilupakan. Karena yang berat bagi ibu-ibu. Wanita kalau sudah tersakiti mudah memaafkan, tapi sulit maka inilah pentingnya kita minta maghfirah. Mudah-mudahan Ramadan kita kemarin itu menjadi maghfirah. Dosa-dosa kita tidak hanya dimaafkan, tapi dihapus. Dihapus nek jenengan ten padang pasir, kita jalan di atas pasir. Itu ada bekasnya tuh, Bu. Jalan di atas padang pasir, ada bekas telapak kaki kan? Tapi tersapu angin sehingga tidak bisa dilacak. Kalau hanya dimaafkan, itu saya diurus. Wis pensiun, bisa diurus. Ini asli orang. Ojo-ojo palsu. Ojo-ojo bikinnya di pramuka. Ojo-ojo ini capnya anyar. Itu namanya belum dihapus. Maka inilah Ramadan. Maka Al-A'raf ayat 133, 134, 135 inti pengajian hari ini. Diselami dulu, Budi Lili sebentar. Saya tak istirahat sebentar aja. Mau minum dulu. Budi. Ini Budi Lili yang tinggal di sini. Saya yang di rumah sini sama santai sana sama kota gede, biar tahu kalau rumah saya banyak. Ya. Ini sebenarnya garasi mobil, Bu. Mobilnya dikeluarin semua untuk kehadiran Ibu. Jadi Bu, saya taruh di garasi aja. Monggo Bu, di sini. Bu Dili ini direktur bias. Saya pembinanya, beliau direktur. Ya tak anu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama saya sampaikan jazakumullah atas kerawan Bapak Ibu. Bapaknya sedikit gitu Pak. Tadi nggak boleh datang ya. Ibu-ibu sedoyo. Bapaknya hanya mengantarkan. Ngaten nggih. Datanya 561, 17 bis. Wow, pertama kali kami mendengar menikah cukup rayo. Tapi alhamdulillah ada yang tidak nyaman duduk pada hari ini. Nyaman sedaya nggih, radi sumuk-sumuk boten napa-napa nggih, Pak. Nggih. Alhamdulillah kita itu bersyukur sekali nggih. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Salimah Muntilan. Padahal di sini dari Muntilan, dari Magelang, dari mana lagi Bu? Borobudur, Temanggung, Sleman dan seterusnya. Hal yang nanti di akhirat itu akan menjadi penyesalan bagi sebagian besar manusia yang dimasukkan Allah ke dalam neraka adalah tidak belajar, tidak mengilmui apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti ibu-ibu bisa buka surat Al-Mulk ayat 11. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Allah, seandainya dulu saya ketika di dunia itu mau berpikir, mau mendengar atau berpikir menopo, mendengar atau berpikir tentang ayat-ayat Allah. Nah kok sekarang ini ibu-ibu sedoyo pripun Pak? Paling tidak punya komunitas yang akan terus memberi motivasi untuk kita itu belajar ayat-ayat Allah. Itu patut disyukuri. Dengan apa? Setelah kita ilmui, maka apapun ilmu yang kita dapatkan yang jelas landasannya menikah dari Rasulullah, itu kita amalkan. Ibu-ibu tidak mungkin mengamalkan agama ini sendirian, tapi butuh teman yang banyak untuk datang atau hadir di sini. Ada Pak sopir yang mengantar, ada perusahaan bis, ada yang mengatur jadwalnya, mengatur seragamnya, mengatur ID card-nya dan seterusnya. Tidak bisa sendiri ternyata kita itu masuk surga. Dan kita gak perlu khawatir karena Allah telah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Dan jamaah ini patut berbesar hati. Di mana-mana yang namanya ngaji atau pengajian lebih dari 50 orang, itu yang ada itu adalah sekedar mendengarkan, kalau terus menyapa, dundung konsumsi. Tapi kami tadi itu mendengar ada ibu-ibu, aduh catatanku carry nih gue bis, Masya Allah. Ngaji kok mencatat, zaman sekarang itu sesuatu yang langka Bu. Maka alhamdulillah kok ini sudah jadi kebiasaan kita. Karena dengan mencatat, tangan kita bergerak, otak kita bergerak, itu semuanya akan membuat materi ini menempel. Tinggal kita mendorong hati untuk bisa mengamalkan. Semantan mau nggih. Wong niki ujug-ujug. Jadi apa yang perlu kita syukuri? Alhamdulillah kok kita itu digolongkan Allah menjadi orang yang mau mempelajari ayat-ayatnya. Dibaca boleh Mbak, surat Al-Mulk ayat 10. Itu juz 9 yang paling awal.
Sambil nunggu Mbak Sinten Dita, Mbak Dika, nggih. Itu perlu ada disyukuri apa? Kita mempelajari ulang, kemudian melengkapi catatan, kemudian apalagi kita menambah pengetahuan yang terkait. Itu yang pertama. Sampun Mbak? Sampun Ibu. Nggih, monggo. Quran surat Al-Muluk surat ke-67 juz 29 ayat 20 ayat berapa itu? 10 ayat 10. Nggih. Dengan terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Sederhana ayatnya Bu, ya, tegas jelas. Jadi memang belajar tentang ayat-ayat Allah itu adalah wajib mestinya, tapi tidak banyak orang yang mau. Dan alhamdulillah ini catatan Ibu itu sudah kebak tinggal mempelajari lajeng mengamalkan. Saya kira ngaten nggih Pak, pun saged pun lajeng ngaten. Nggih, oke. Matur nuwun sangat rawuhipun. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Ini sekalian saja saya mengumumkan nggih. Jadi insya Allah ada napa nggih sponsor. Sponsor dari banyak yayasan yang tadi sudah menyampaikan. Alhamdulillah ada samu untuk sedikit makan siang bagi ibu-ibu semuanya. Maka untuk memudahkan pembagian, nyuwun tulung pimpinan bis itu nanti yang mengambil. Nggih, sebatas mboten ribet sangat. Nggih. Jadi kepada Bu Yami nyuwun tulung nanti ini pada saat pulang, karena memang di sini ibu-ibu semuanya sedang menuntut ilmu, maka kami tidak berani mengganggu dengan gangguan menika. Jadi nanti per bis nggih. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, lanjut apa sudah aja? Sekarang masuk materi ke Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan sudah berlalu. Kemarin sudah puasa Ramadan. Ini sudah masuk Syawal, Syawal pun sudah. Maka siapa yang berhasil Ramadan ada 3. Siapa yang berhasil Ramadan ada 3. Langsung ke brosur. Kata Dr. Khalid Ahmad Asyadi, siapa yang menang di bulan Ramadan ada 3. 3 ya dibaca. Nomor 1. Mana? Mikrofonnya jangan dikembalikan. Ya, 1. Baik, 1. 3 pemenang kompetisi Ramadan yang pertama adalah Riyaya Al-Amalia Ramadonia. Ya, intinya, halo Bu, tidak biasanya di sini, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang mau lewat Bu. Toiletnya nih Bu. Ya, niku kali kan belakang ya, nek niku antri, niku pinter. Nek niku antri mulai ten omah kula. Ini nggak apa-apa, ini ibu-ibu harus disiapkan. 1 toilet, 2 colokan handphone, 3 kaca, Ustaz. Nah, 3 kaca. Nggak usah mikir makanan, nggih. Makanan bukan untuk dipikirkan, tapi mungkin insya Allah dibagi tembis. Kalau mikir nek mau snack tok kok, kalau nek juga diulai sayur-sayuran, mungkin sayuran ini untuk apa pun jadi makan. Riaya Al-Amaliyah Ramadaniyah. Jadi Bu, kenapa? Karena kenyataannya setelah Ramadan kita tidak Syawal, tidak meningkat.
puasa kita semangatnya menjadi beda. Saya tanya Bu, puasa Ramadan kalau puasa Syawal itu lebih lama mana? Ramadan sebulan, kalau Syawal? Ini lebih berat puasa Syawal apa puasa Ramadan? Aneh jenengan ibu. Wong 6 hari kok luwih berat. Soalnya apa Bu? Banyak godaan. Soalnya nek Ramadan setan dibeleng di luar Ramadan metu kabeh ning muntilan kabeh. Maka siapa yang berhasil kalau dia tidak jadi Ramadaniyin atau Ramadaniyun tapi menjadi Rabbaniyun. Saya tanya Bu, Gusti Allah di Ramadan kalau Gusti Allah di luar Ramadan sama enggak? Nabinya sama enggak? Agamanya sama enggak? Waktu Ramadan kita jadi orang Islam. Setelah Ramadan, ya kok terus jadi orang ngamal. Sedekahnya lebih rajin Ramadan apa di luar Ramadan? Sholat malamnya lebih rajin di Ramadan apa di luar Ramadan? Maka siapa yang berhasil kalau suasana Ramadan dibalikkan lagi? Ngaji ini semangat. Maca Quran ini lu akeh Ramadan apa di luar itu? Semangatkan lagi supaya kita orang yang lulus di bulan Ramadan. Jadi nomor 1 kita harus jadi Rabbaniyun. Jangan jadi Ramadan nih. Maksud sedekah gara-gara Ramadan. Mau Ramadan mau enggak kita tetap sedekah. Mau Ramadan enggak Ramadan tetap baca Quran. Ramadan atau enggak kita tetap sholat nggih. Sanggup? Nomor 2. Yang kedua, ibarwah hikmah Ramadan. Ibar wa hikmah Ramadan. Artinya apa dibaca? Merealisasikan hikmah Ramadan di kehidupan sehari-hari. 5 nikmat terbesar oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Hidup bahagia bersama Allah. Ya 1, kita tetap merasa bahagia kalau kita bersama Allah. Nah, Ramadan Gusti Allah cedak nggih. Arep berbuat maksiat poso-poso kok ngapusi. Dadi nek arep ngapusi nunggu setelah ngopo. 2. Yang kedua, birrul walidain. Tetap bakti kepada orang tua. Itu kenikmatan yang besar. 3. Waktu dan cinta kepada keluarga. Iya, waktu karena waktu Ramadan kita lebih dekat buka bareng, puasa bareng, tarawih bareng. Maka ditingkatkan hubungan kita sesama keluarga. Terus Ihsan ilaholik atau memberi manfaat kepada orang lain. jadi sedekah kita, berbuat baik kepada kita jangan ditinggalkan. Terus Ikhlas dalam ibadah. iya, kita ikhlas di dalam ibadah. Karena Ramadan mengajarkan keikhlasan. Karena poso iso dipamer kita Bu. Salat sakit nggih dipamerkan bisa enggak? Bisa. Maka bisa difoto, bisa disuting. Salat ning mburi ning calon maratuane. Macane kulo apa sabi kisma apa latakai. Ning nek dhewe, wah centul-centul kulhu. Berarti sholat bisa nggak dipamerkan? Sedekah bisa nggak dipamerkan? Sedekah bisa nggak disuting? Sedekah bisa nggak difoto? Haji bisa nggak difoto? Haji bisa nggak dipamerkan? Ning poso iso lah. Ini foto pas poso. Ini foto pas raposo. Jadi ikhlas karena maka belajar ikhlas. Asyamuli wa ana ajribi. Puasa ini hanya untukku, urusannya langsung kepada Allah. Jinan pas poso wudu umur niku ping 5 sing metu mung 2. Kemune ping 5 ning metune lho. Sing ngerti sinten iki? Allah. Maka belajar maka belajar keikhlasan di luar Ramadan. Foto ya iso. Wah, ini foto pas poso. Kurs. Ini foto atau poso. Ya.
Ini kuru banget berarti posone hebat. Enggak, loro Bu, kok sakit. Sudah 10 kilo Ibu. Kita tanggih Bu. Dimen kayak Yusuf tanggih Bu. Ini sudah 10 kilo, mudah-mudahan wis 10 aja tambah-tambah terus. Ye, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka itu pun peringatan kembroh, mudah-mudahan ini sebab kesembuhan saya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, tahqiqu haqiqatul taqwa, merealisasikan ketakwaan. Semua ibadah punya nilai transformasional, tauhid dan muamalah. Menguatkan keimanan. Karena inti dari hidup ini bagaimana tauhid. Keimanan kita lurus beribadah karena Allah, lurus jangan sampai ada syirik musyrik semuanya dihilangkan. Yang kedua, muamalah. Islam itu adalah dinul muamalah. Maka takwa disimbolkan setelah orang tidak berbuat syirik, hubungannya kemanusiaan semuanya. Apa contohnya? Dibaca surat Al-Imran itu bawahnya 133 sampai 135. Udah, ini pembelajaran hari ini. Wasari ulama magfiratin rabbikum. Ya, Quran surat Al-Imran ayat 133 hingga 135. Ya, pelan-pelan perkata akan saya terangkan, tolong dipahami ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Pertama, kenapa untuk mencari ampunan bersegera? Bu. Nanti baca Al-Quran itu beda Bu. Untuk mencari rezeki kamu berjalanlah. Untuk kamu mencari karunia Allah bertebaranlah. Untuk bertobat berlarilah. Untuk cari maghfirah segera. Bu, nek nyari rezeki kon berjalan. Nek arep tobat kon berlari. Nek arep cari ampunan suruh segera. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kematian tidak diketahui. Kematian itu misterius. Karena kita tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Tidak tahu kapan, tidak tahu di mana, dan tidak tahu penyebabnya. Maka segera. Jangan ditunda. Nek arep tobat, arep nyari ampunan, istighfar, jangan ditunda. Karena belum tentu besok pagi kita masih hidup. Gimana? Maka bahasanya wasari'u. Kamu berlarilah, kamu segeralah. Untuk cari apa? Ampunan dari Allah. Terus? Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kok surganya seluas langit dan bumi? Imam Malik pernah ditanya, nek surga seluas langit dan bumi, nerokone neng ndi? Berarti selain neng gone to nggih? Neng Imam Malik ini wong pinter. Nek ra pinter niku dudu wong Arab. Niku wong mundilan. Lah nek surgane seluas langit dan bumi, nanti nerakanya di mana? Terus Imam Malik ganti bertanya, kamu tahu kalau ada siang, malamnya kemana? Kalau ada malam, siangnya tembuti. Jinan ngalami itu nggih? Nek pas awan niku bengine neng ndi? Nek pas bengi, awane tembuti. Ra iso jawab ya. Rasa mikir. Surga bukan untuk dipikirkan. Nyatanya besok dikasih buah-buahan berarti dia kelaparan. Enggak. Di surga tidak ada orang kelaparan. Lah kok dikasih buah? Buat apa? Bu? Jenengan nek surga dikai buah-buahan nggih? Lah apa nek kono luwe? Di surga ada enggak orang kelaparan? Lah kok kayak panganan kayak buah itu ngopo? Untuk kesenangan. Makanya nggak ada di surga itu orang keluhan kehausan, nggak ada. Lah kok dikasih susu, dikasih air homer, dikasih itu karena untuk senang. Maka besok di surat At-Tur ayat 21, orang-orang yang bareng-bareng gini ini
pernah taat bareng gini ini semuanya nanti saling mencari, Bapak Ibu akan naik ke atas. Goleki sing ning dhuwur. Sedulur-sedulur sing ning dhuwur. Lah kok sing ning dhuwur ora mudhun? Soalnya nek sing ning dhuwur mudhun berarti mengurangi kenikmatan. Paham mboten? Pamane jenengan surgane ngisor, nggih. Kula ten dhuwur, pamane Allahumma amin nggih. Jeng ben kula mboten golek jenengan. Karena nek kula golek jenengan mudhun to nggih. Pamane kula ten dhuwur, pamane Allahumma amin. Ning ketoke nggih. Sing enten jenengan munggah ke A. Jadi yang ada orang itu tambah nikmat. Disuruh rasa dipikir. Karena wingi enten to nggih, nek bojone mati terus kawin meneh, engko karo sapa ning kono. Ora usah mikir, jenengan pilih karo sapa itu. Ganti bojo itu mboten. Entuk nek jenengan pengen. Ganti Budi Herlino itu. Ganti tukul arwana itu. Terserah apa yang kau ingin. Jadi rasa dipikir nggih. Halo? Terus disediakan bagi ngebleng. Ya, mohon maaf Ustaz. Ya. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Siapa orang yang bertakwa urusannya dengan kemanusiaan. Di dalam Al-Qur'an wong takwa dikaitkan hubungan kemanusiaan. Sing akeh. Sing penting satu, tauhidnya, imannya lurus, jangan ada syirik. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Infak, hubungan kemanusiaan. Baik lapang maupun sempit. Nek wong sugih infak saged mboten? Wong melarat iso mboten infak? Karena infak tidak harus dengan bisa dengan doa. Jenengan ndongake kula supaya kula tepat sembuh. Itu sudah infak dengan mulai sayuran itu infak. Yang penting mulai mboten iki. Alhamdulillah. Kata ora untuk sayuran kabeh ra itu. Kalau itu mau buncis, wortel, sama beri, sama apel. Nah hanya 3 bulan. Apel, pir kali beri, blueberry, blackberry semuanya boleh. Di luar itu larangan keras, pisang, mangga itu karena masih pengobatan. Halo. Iya. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka satu urusannya dengan kemanusiaan, yaitu urusan peduli. Yang kedua, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Menahan amarah supaya tidak ada dendam. Bu, nahan amarah itu walaupun kamu bisa membalasnya, jadi iso bales sing jenengan menahan marah. Hari-hari isinya dengan berita orang yang gak bisa nahan mah, sampai bunuh, sampai segala macam, gak tahan amarah. Yang ketiga, dan memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan sampai tidak merusak hubungan. Maka jangan ada dendam. Sebagaimana Nabi wis bar dipateni malah menjamu. Ada 3, 1 sil mangkotoaka. Sambunglah orang yang memutus hubungan. Wa'fu man haramaka. Maafkan orang yang berbuat salah. Yang ketiga, wada'u man dolamaka. Doakan orang-orang yang pernah mendolimi. Siapapun yang pernah mendolim kita, doakan. Doa baik. Bukan mudah-mudahan terus mati, mudah-mudahan enggak. Ya, terus lanjut. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Semua berbuat ihsan. Kebaikan itu apapun, sampai Bu, Anda senyum saja sudah disebut ihsan. Anda bermuka manis pada saudara Anda sudah berbuat ihsan. Udah, inilah yang harus kita lakukan di luar Ramadan. 1, tradisi Ramadan harus dilanjutkan di luar Ramadan. 2, merealisasikan takwa. Ketiga, jangan sampai kita beramal hanya karena Ramadan. Pun niku mawon, selebihnya nanti saya bahas di, mudah-mudahan bulan depan saya sudah bisa ke. Sementara itu, niki sementara. Mungkin ibu ada pertanyaan, tidak ada, baik kalau tidak ada.
pun kesel kalau ada pun maksimal. Jadi saling doa, saling maaf ya kata. Dari saya itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Wijayanto atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sambil mari kita doakan semoga beliau lekas sembuh dan lekas pulih. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya sebelum kita tutup ada sedikit informasi atau yang ingin disampaikan dari Ibu Dika. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di hari yang luar biasa. Tentunya di hari Selasa 14 April 2026 di kediaman Ustadz Wijayanto yang selalu kita nanti-nantikan. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita rindukan, kita nantikan syafaat beliau kelak yaumul akhir. Baik, jemaah majelis salim salimah, saya Dika, saya berdiri di sini baik, jemaah majelis salim salimah, saya Dika, perkenalkan. Di sini saya mewakili Ketua Panitia Majelis Taklim Salimah Ibu Ervina yang menitipkan salam hangat untuk seluruh jamaah dan juga untuk Ustadz sekeluarga. Beliau memberikan amanah pada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Ustadz izin. Ustadz yang kami tazimi, kami semua dari keluarga besar Majelis Taklim Salimah merasa sangat bersyukur dan bahagia melihat Ustadz sudah bisa berkumpul kembali bersama kami. Alhamdulillah Ustadz. Dan kami mendengar kemarin masih simpang siur tuh beritanya, Ustadz gimana Mbak Dika kabarnya? Saya belum diberitahu infonya dari Mbak Evina, tapi ternyata alhamdulillah kita doakan semuanya semoga Ustadz semakin membaik dan sehat tanpa sakit suatu apapun lagi, amin. Ibu-ibu, mari sejenak ya kita mendoakan Ustadz Wijayanto. Saya minta tolong ketenangannya boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kesehatan yang sempurna bagi Ustadz Wijayanto. Pulihkanlah kekuatan beliau dan jadikanlah sakit yang dialami kemarin sebagai penggugur dosa serta peningkat derajat. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau agar terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu Ustadz, semangat terus Ustadz, tetap ceria Ustadz. Dan kami selalu menantikan kehadiran Ustadz di Majelis Taklim Salimah di Muntilan dan tentunya di joglo milik Bapak Toto, joglo namanya Rifah. Dan Ustadz sudah bersama kita semuanya sejak tahun 2022. Saat itu masih pakai pandemi dan semprot-semprot ya Ustadz ya. Hand sanitizer, semprot mic-nya 1, 2, 3, pokoknya mic disemprot semuanya, bahkan jamaahnya juga disemprot ya. Baik jamaah, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan mewakili Ibu Ervina dan pengurus Majelis Taklim Salimah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutur kata. Nanti saat pulang kita tetap tertib deh. Kita lanjutkan perjalanan kita dan tentunya jangan sampai ada sampah di antara kita. Monggo untuk sampah bisa dibuang di tempat sampah yang telah disediakan oleh tim dari Bias, dari tim dari Ustadz Wijayanto. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali Ibu, Bapak dan seluruh pengajar yang ada di Bias. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Allah sebaik-baiknya membalas kebaikan Anda semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebentar terlebih dahulu, mohon tidak beranjak, kita atur alur keluar kita. Ibu-ibu yang ada di dekat gerbang itu nanti yang akan keluar terlebih dahulu, tapi nanti dulu mohon untuk pimpinan bis masing-masing 17 bis untuk keluar terlebih dahulu
bertemu dengan Ibu Yami untuk berkoordinasi tentang oleh-oleh snack ya, head chicken insya Allah begitu. Oke, silakan Ibu yang 17 pimpinan BIS bisa keluar terlebih dahulu, yang lain mohon tidak beranjak terlebih dahulu. Ini ibu-ibu ada yang pengen foto? Ada yang pengen foto? Ini aja, saya duduk di situ, diatur foto sana ya. Oke. Tertib aja situ, terus nanti saya di sini. Oke, itu aja nih. Baik. Dikasih tempat. Nah, situ ada. Geser, saya dikasih kosong. Geser. Nah, saya di situ. Nanti saya di sini. Fotonya di sini aja. Mas Kami. Silakan Mas Kami. Ya. Mana kameranya? Ini saya duduk sini. Yang ketua rombongan silahkan bisa keluar area terlebih dahulu untuk mengambil makan siang. Baik, ibu-ibu bersabar untuk mengikuti foto bersama Ustadz Wijayanto. Silahkan bisa merapat gitu ya. Yang ingin in frame ya silahkan merapat. Baik. Ya. Oke, kloter 1 sudah selesai. Ustadz akan berpindah ke kloter selanjutnya begitu. Baik Bapak Ibu, kita tutup kegiatan syawalan Majelis Taklim Salimah Muntilan dengan sebuah pantun, hidup sekali tak boleh sambat karena Allah Maha Pemberi rahmat. Silaturahim bawa manfaat, panjang umur, sehat walafiat. Ke Jogja silaturahim ke rumah guru, ikut kajian sekaligus syawalan. Insya Allah pulang bawa banyak ilmu, jangan lupa hati-hati di jalan. Ibu dan Bapak sekalian, kita tutup kegiatan syawalan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ada 2 pintu, silahkan bisa pintu utara dan pintu selatan yang dekat. Ibu yang duduk di kursi kami persilahkan untuk keluar terlebih dahulu. Untuk yang ingin ke toilet, ada 2 toilet di sebelah kiri panggung dan di depan panggung, sudah ada tulisan toiletnya. Ya, masing-masing ada 2 kamar mandi. Silakan ibu yang ingin ke toilet terlebih dahulu. Di Masjid Ar-Royan juga disediakan toilet. Ibu-ibu yang sudah derek barangnya diperhatikan, langsung naik ke bis masing-masing. Kita langsung menuju ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu Deswita Opak. Monggo keluar dengan tertib, satu persatu, jangan dorong-dorong dan jangan meninggalkan sampah satu